Oke, this is the general strategy. Oke, kita wait. Nah, kita belajar reading TOEFL sekarang, guys. Oke, pay attention, please. Pay attention. Ini adalah general strategies for reading. Ini adalah strategi umum untuk menjawab soal-soal reading TOEFL. Yang pertama adalah be familiar with the direction. Kita harus tahu directionnya. Kita harus tahu arah-arahannya. Kalau kita nggak ngerti sama soalnya, nggak ngerti sama arahannya, how can we answer the questions? Oke, bagaimana caranya kita bisa jawab? Yang kedua, don't spend too much time reading the passage. Ya, jangan sampai kalian menghamburkan banyak waktu untuk membaca passage-nya. Karena, skimming? Skimming? Or even, Yes. you know skimming? Just read fast. Just read fast about the passage and then try to point out which one is the real point from the passage. Mana nih poin-poin intinya gitu. Mana nih poin-poin intinya dari teks ini tuh. Biasanya ada di awal paragraf. Yang ketiga adalah don't worry if reading passage is a topic you are unfamiliar with. Nah, di sini guys. Jangan khawatir jika misalkan reading passage-nya adalah topik yang kalian tuh nggak familiar. Karena pasti dalam TOEFL tuh pasti reading-readingnya tuh yang buat kita nggak familiar. Kakak juga pernah waktu itu dapetin soal reading waktu tes TOEFL, soalnya malah tentang darah coba. Soalnya malah tentang virus atau bakteri flu. Tentang tulang kadang-kadang. Kadang-kadang tentang apa ya, hal-hal yang kita tuh nggak familiar gitu dengan itu tuh. Nggak familiar, tapi jangan khawatir karena fokusnya bukan memahami teks, fokusnya kan bukan benar-benar supaya kita tahu tentang topiknya, fokusnya adalah kita bisa jawab soalnya, gitu kan ya. Nomor 4, don't spend too much time on question you are unsure of, oke, you are unsure of. Kalau misalnya kalian nggak yakin dengan jawabannya, skip dulu, skip dulu ke soal yang lainnya aja dulu. Nomor 5, guess to complete the section before time is up. Dan jangan lupa jawab aja. Kalau misalkan waktunya udah mau habis, try to guess to complete the section before time is up. Gak apa-apa. Tebak aja daripada dikosongin. Pokoknya jangan dikosongin. Ya, semua soal TOEFL jangan pernah kalian kosongin. Oke, kalau misalkan kalian kehabisan waktu, try to guess. Tebak aja nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Ini adalah general strategi. Oke, kita langsung mulai. Misalnya di sebelah sini. Ini adalah teks yang kita pasti nggak familiar, betul? Ini adalah obsidian. Obsidian itu adalah bebatuan. Obsidian is distinctive a type of igneous rock that forms a result from melting a deep crystalline granite rocks into magma. Jadi intinya adalah, jadi obsidian itu adalah bebatuan di mana itu semua terbentuk dikarenakan ada larva magma gitu, panas, lahar panas, lama melting, terus tiba-tiba jadi bebatuan. Intinya kayak gitu. Dan pasti teks ini semua itu pasti kalian nggak familiar, betul nggak? Are you familiar with this? Are you familiar with this? No. No, right? Karena poinnya bukan itu. Poinnya meskipun kita nggak familiar, that's fine. Karena poinnya bukan familiar nggak? Enggak. Poinnya bukan itu. Take a look at here. Ini paragraf 1 ya. Ini paragraf 2. Ini paragraf 3. Biasanya ide pokok itu biasanya ada di paragraf yang pertama. Biasanya. Ya. Di setiap paragraf yang pertama. Si ide pokok itu. Ya, ini semuanya terus-terusan ngomongin obsidian, bebatuannya. Oke, lihat ke sini pertanyaannya. Take a look at here the questions. Nah, kita harus benar-benar paham guys dengan tentang pertanyaan ini guys. What is said in the passage about obsidian? Kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, what is said in the passage about obsidian? Berarti ini mempertanyakan tentang main idea. Betul sekali, main idea atau ide pokok. What is said in the passage about obsidian? Jadi kira-kira apa nih yang mau dinyatakan tentang obsidian? Apa jawabannya? Oke, seperti ini. Saya nggak akan membantu kalian untuk apa sih? Latihan soal gitu, enggak. Saya ingin apa sih? Maksudnya saya ingin menekankan materi yang sebelah sininya. Maksudnya. Jadi enggak ke menjawab soalnya, oke? Tadi ada kan, misalnya kalau kita dibimbing menjawab soalnya tadi di sini juga ada kan? Into magma because of the span at which magma cools catalysis doesn't occur as solid bla 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 bla. Di sini jawabannya apa? Kan biasanya dari paragraf yang pertama. Oke, poinnya bukan tentang jawab soal ya, poinnya tentang jawab soal. Saya ingin kalian mengerti pertanyaannya. Yang nomor 2, take a look at here. Di soal TOEFL tuh pasti ada soal-soal seperti ini, yaitu adalah vocabulary. Nah, saya suka nih vocabulary ini, karena yang tadi saya obrolin ya, saya senang ngumpulin vocabulary. Sampai saya tingkat kuliah pun saya masih senang ngumpulin vocabulary yang saya nggak tahu gitu. Vocabulary, the word sites in line 10, closest in meaning to, ingat kalau misalkan closest in meaning, berarti kita diminta untuk mencari apa? Si sinonim ya.
closest in meaning. Berarti kita diminta untuk mencari persamaan katanya. Kalau misalkan opposite meaning with gitu ya. Kalau misalkan opposite meaning berarti kita disuruh untuk mencari antonim. Kalau closest sinonim, kalau opposite itu antonim. Ini ada kata-kata side. Side itu apa sih sinonimnya gitu ya? Ya mungkin kalian tahu lah dengan ininya, dengan kata-katanya. Side itu memiliki sinonim dengan apa? Ada di sini jawabannya. Oke, dalam soal TOEFL tuh pasti ada pertanyaan seperti ini, side. Betapa pentingnya vocabulary. How much important the vocabulary, oke? Makanya skripsi saya waktu S1 tentang vocabulary. Tesis saya di S2 ini tentang vocabulary because I believe. Saya tuh orang-orang percaya vocabulary itu yang paling penting. Because I believe vocabulary is the most important point in the language learning. Dalam pembelajaran bahasa, vocab pasti number one. Di samping dari 4 skill itu ya, reading, listening, speaking, yang itu pasti vocab. Karena the experts say, without grammar, a little can convey. Without grammar, a little can convey. Jadi meskipun grammarnya kalian acak-acakan, akan ada yang bisa disampaikan. Betul? Pasti adalah sedikit yang bisa kita sampaikan meskipun grammarnya acak-acakan. But without vocabulary, nothing you can convey. Tapi tanpa vocabulary, nggak ada yang bisa kalian sampaikan. Kalau kalian nggak tahu vocabnya, how can you convey? Gitu ya. Jadi saya orang-orang orang-orang yang memiliki pemahaman vocab is number one in language learning. That's why my paper research is all about vocabulary. Itu beda-beda. Misal kalian ya speaking lah sir, ya reading lah sir, itu terserah, beda-beda nggak apa-apa ya. Different opinion is unique, right? Nggak apa-apa. Nah, soal nomor 3 nih. Saya pernah mengajarkan kata-kata infer, betul? Infer mean conclude. Oke? Infer mean conclude. It can be inferred from the passage that obsidian would be less likely have been used to make what? Ya, infer berarti conclude, berarti menyimpulkan. Infer itu diambil dari kata infer. Infer itu artinya informasi apa yang bisa kalian dapatkan. Ya berarti kalian harus menyimpulkan berdasarkan sign-sign yang ada di teks. Jadi sama halnya dengan infer yang ada di listening, sama. Ya. Nomor 4, where in the passage does the author discuss the variety of the color with the obsidian is found? Di paragraf keberapa atau di line keberapa author mendiskusikan tentang macam-macam warna dari bebatuannya. Ada kan di teksnya. Tinggal cari aja ada nggak yang warna-warna. Ini shiny black tuh kan, solid color. Berarti di sini kan isinya. Ya, tinggal gitulah, tinggal pemahaman kayak gitunya. Oke, yang paling penting tuh kalian paham gitu. Apa yang ditanyakan dan paham apa yang disuruh. Oke, seperti itu. Kita mau seperti ini. Ini prosedur passage. Nah, di sini I would like to explain about the procedures. Waktunya sebentar lagi ya. Tenang aja guys ya. Saya sudah time. Skim the passage, ini prosedurnya nih untuk menjawab soal-soal. Skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of the ideas in the passage. Oke, skim itu baca cepat untuk menentukan mana nih ide pokoknya dan mana nih overall organization of the ideas. Overall organization itu maksudnya adalah ide pokok di setiap paragrafnya. Kan di setiap paragraf pasti ada ide pokok kan? Kan setiap teks ada 4 paragraf. Nah, setiap paragraf tuh pasti ada ide pokoknya. Kayak gitu ya, organization of the ideas in the passage. Nomor 2, langkah-langkahnya. Langkah kedua adalah look ahead at the questions to determine what language skill are being tested in the questions. Oke. Jadi pastikan dulu. Look ahead at the questions to determine what language skill are being tested. Jadi pahami dulu pertanyaannya sebelum kalian bisa jawab tentang readingnya. Benar-benar pahami. Kalau misalnya kalian nggak paham tentang reading questions ya, kalian nggak paham dengan instruksinya, kalian pasti nggak akan bisa jawab. Oke, pahami dulu. Yang ketiga adalah find the section of the passage that deals with each question. Lihat pertanyaannya. Apakah pertanyaannya tentang main idea? Apakah pertanyaannya tentang directly and indirectly answer detailed questions? Ini adalah inference. Apakah pertanyaannya tentang pronoun? Yang kayak it refers to, they refers to, kayak gitu. Tanya, Revi and Heru play football in the field. They feel happy. Nah, they itu kemana merujuknya? Berarti they itu merujuk ke Revi and Heru. Kan kayak gitu ya. Nah, ini namanya pronunciation. Ada namanya transition question, ada yang namanya dengan vocabulary question, ada where the passage question, kayak tadi di line keberapa itu disebut tone and purpose. Nanti kan bakal belajar tone.
Tentu sudut pandang si penulis atau feel si penulis, oke, tentang teksnya itu, purpose tujuan si penulis, and of course questions. Ya, yang paling penting ini sih purpose sama tone tone out. What is the author's tone? Ada apakah si penulis itu menulis teksnya dengan emosi, ada kan? Apakah mempersuasi, apakah memprovokasi si penulisnya? Nah, itulah tone kayak gitu. That's the author's tone. Kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih ke subjektivitas ya, lebih ke subjektivitasnya. Oke. Nomor 4, read part, passage, the content, answer carefully. Ya. Choose the what? I cannot see it. Choose the best answer to each question from the choice list in our textbook. Oke, ini langkah-langkahnya. Nah, yang bakal saya ajarkan adalah saya bakal mengajarkan skill-skill ini. Tapi enggak sekarang, mungkin saya akan mengajarkan satu dulu aja deh ya. Nanti sisanya di pertemuan kedua. Di pertemuan selanjutnya, oke? Seperti itu. Nah, skill-skill ini nih yang bakal saya ajarkan ke kalian. Oke, betapa pentingnya nih skill-skill ini dalam menjawab soal-soal reading. Kayak gitu, guys. Oke, next. Oke, number one. Skill number one nih, pay attention. Skill number one adalah answer main idea questions correctly. Jadi, skill yang pertama adalah menjawab tentang ide pokok. Ide pokok di mana-mana pasti ada, di setiap teks TOEFL pasti ada soal ide pokok. Pasti ada, I can make sure that. Okay. In main idea question, you may be asked to identify the topic. Kalian bakal mengidentifikasi topik, subject, title, primary idea, or main idea. Kalian bakal diminta untuk mengidentifikasi itu, topiknya, subjeknya apa, judulnya apa, ide pokoknya apa, gitu kan ya. Nah, these question are all really asking what primary point. Ingat primary point. Dalam setiap teks pasti ada primary point, poin pokoknya, ide pokoknya. Jadi si penulis ini tuh maksudnya si penulis itu nulis ini tuh mau menyampaikan apa sih? Poinnya apa sih sebetulnya si penulis nulis ini tuh gitu kan. Primary point the author is primary point the author is trying to get across the passage. Ya, yang mau di-highlight dalam passage-nya. Nah, since the TOEFL passages are generally written in traditionally organized manner. Traditionally organized manner tuh kayak ya seperti itulah yang kayak ide pokok, apa sih? Pendalaman ide pokoknya, terus setiap passage-nya memiliki ide pokok. It's relatively easy to find the main idea by studying the topic sentence, okay, which are probably found at the beginning of each paragraph. You can bold these guys. At the beginning of each paragraph. Itu pasti ide pokok. Ide pokok itu ada di awal dari setiap paragraf. That's the main idea, okay? If the passage consists of one paragraph, kalau misalkan di teksnya itu cuma satu paragraf, you should study the beginning of the paragraph to determine the main idea. Karena kenapa ide pokok? Ide pokok itu kan modal ya. Ide pokok itu modal awal si penulis. Dan modal awal si penulis itu senantiasa atau apa ya? Seringnya, meskipun ini nggak selalu ya, seringnya itu kan ditumpahkan di paragraf pertama. Ide pokok itu adalah modal si penulis buat nulis, pasti ditumpahkan di ide pertama. Di paragraf pertama ditumpahkannya. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah answer main idea. Skill-nya adalah you need to focus on the first or even at the beginning of the each paragraph or even of the paragraph. Kayak gitu ya. Lihat sebelah sini next. Nah, how to identify the question. Nah, perhatikan. Ini adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang pasti mempertanyakan tentang ide pokok, guys. Nih, what is the main topic? What is the main topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what the author primarily concerned? Apa itu yang di concern itu berarti yang difokuskan oleh si autornya. Which of the following would be the best title? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah pasti mempertanyakan tentang main idea. Okay, where to find the answer? Where to find the answer nih? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Misalnya dalam teksnya ada 3 paragraf, lihat di setiap paragraf pertama, ya, di kalimat pertama di setiap paragrafnya, itu bakal menjadi ide pokoknya. Oke, seperti itu. Oke, how to answer the question, bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini?
Nih, read the first of each line of each paragraph. Look a common theme of the idea first line. Pace your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Maksudnya adalah yang bawahnya mah nggak usah dibaca, gitu. Baca aja di awal paragrafnya aja. Oke, seperti itu. Dan yang nomor 4, eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer. Intinya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat setelah kalian menganalisa kalimat pertama di setiap paragrafnya. Oke, paling seringnya mah di paragraf pertama sih. Paling seringnya mah di paragraf pertama kalimat pertama sih ide pokok tuh adanya. Oke, seperti itu. Dan sebelah sini, example nih. Oke, saya bakal bimbing kalian. Take a look at here. Ini passage-nya berapa paragraf? 1. Satu ya. It's only one ya. It's only one paragraph. So it would be a lot easier for you to determine. Ini kan satu paragraf. Berarti kan kalian sebelah sini nih nentuinnya nih. Nah, untuk menentukan main idea-nya berarti kalian sebelah sini kan? In the philosophy of the John Dewey, a sharp distinction berarti perbedaan yang paling sharp, paling tajam gitu ya, made between intelligence and reasoning. Kepintaran dan masuk akal. Jadi akal dan jadi science and logic and science gitu ya. Kepintaran dan kesadaran maksudnya kayak gitu ya. Oke. Nah, dari sini, what is the topic of the passage? Bisa gampang dijawab ini. What is the topic of the passage? Apa kira-kira? Ayo, bareng-bareng aja jawabnya. How can you answer this? Setelah kalian bisa mengobservasi ini adalah paragraf pertamanya. Sampai titik nih. According to ini misalnya, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism. Ya, tapi kan diawali dengan perbedaan antara intelligence dan reasoning. Itu kan ide pokoknya itu kan. Ya, ide pokoknya itu kan. Berarti jawabnya yang mana? B. Betul sekali, B. Distinction made by John Dewey. Oke, John Dewey. Oke, jadi isinya adalah yang B. Ya itulah isinya, guys. Kalau misalkan cuma satu paragraf, kata saya juga kalau paragraf cuma satu lebih gampang ketimbang teks yang ada paragrafnya 3 misalnya. Tapi itu juga gampang sih, tinggal baca aja apa sih awal kalimat di setiap paragrafnya gitu ya. Itu langsung ketemu kan? Itu kan between intelligence and reason. Berarti isinya adalah yang B. Oke, karena yang lainnya, The Intelligence of John Dewey, ini enggak membicarakan tentang kepintarannya. Yang C, Dewey's idea on ability on reason, apakah reason doang? Kan ada ability-nya, enggak juga. Yang D, how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Oke, how intelligence differ from reasoning? Enggak. Ya, bagaimana intelijen bisa membedakan? Berarti kan itu kan dari satu sudut pandang ya. Tapi kan yang si Dewi tekankan adalah perbedaan dari dua sudut pandang. Berarti distinction made by John Dewey. Betul, yang B isinya. Betul. Nah, sebelah sini lihat. Nih, ini ada 2 paragraf. Take a look at here. Last nih. Ini ada 2 paragraf nih. Ini ada terakhir ada nitrogen fixation. Is the process which nitrogen is continuously feed into biological circulation. Itu. Yang keduanya, the opposite process of deterioration returns nitrogen to the air. Ini ceritanya tentang pembaharuan nitrogen. Oke. Kira-kira which of the following would be the best written in the passage? Ini ada pertanyaan seperti ini, berarti mempertanyakan main idea. Isinya mana? A. Oke. Nah, betul sekali. Isinya adalah the process of nitrogen fixation. Betul, Karena di awal sudah jelas banget nih. Nitrogen fixation is the process by which nitrogen is circulated. Ini tentang proses biological circulation. Di sini juga ada the opposite process of denitrification, return the nitrogen to the air. Jadi sama-sama ngomongin proses pembaharuan nitrogen. Ya udah bener isinya adalah yang A. Udah. Kayak gitu, guys. That's the point. Udah kayak gitu aja. Dan itu adalah skill tentang main idea. Dan kita akan mempelajari 5 skill sisanya. Ya. Next meeting I will tell you about the rest of the skills. Oke, guys, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke. Atau mau nanya yang pribadi yang tadi yang dari awal? Oke. Itu mah nantilah pertanyaan pribadi mah di last session aja lah. Pertemuan terakhir aja ya, biar rame. Biar sekaligus kayak sharing session gitu. Oke, seperti itu. So, is there any questions?
No questions, guys? Paham ini semua paham? Yes, got it. Got it. Yeah, okay. Insyaallah. Nice. Okay, so thank you so much, guys, for this meeting. Thank you so much also for listening my story, listening my sharing. So I hope you can get the point or even get a little lesson from my story. That you can, and I hope you can be more than me. Of course, I hope you can be more than me. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. you're welcome, guys. You're welcome.